warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga diberikan syafaat di akhir kelak nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Morena Fadilah dari kelas 85. Saya akan membawakan kultum yang berjudul Keutamaan Bulan Ramadan. Umat Islam selayaknya memahami keutamaan atau fadilah dari setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Menurut para ulama, pemahaman terhadap keutamaan dalam melaksanakan setiap amal soleh akan menjadi penyemangat sekaligus akan mendorong kepada peningkatan ketakwaan seseorang. Bulan suci Ramadan merupakan kesempatan bagi setiap hamba Allah untuk lebih meningkatkan ketakwaan dikarenakan bulan ini memiliki beberapa keutamaan atau manfaat seperti berikut ini. Hadirin yang saya hormati, yang pertama adalah Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadan merupakan syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Quran surah Al-Qadar ayat 1. Dan banyak ayat lainnya yang menerangkan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Itu sebabnya bulan Ramadan dijuluki dengan nama Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bulan penuh keberkahan. Bulan ini disebut juga dengan bulan Syahrun Mubarak. Hal ini dikarenakan berdasarkan pada hadis Nabi Rasulullah SAW, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nisa, dan Al-Baihaqi. Dan juga bahwa setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Dan di dalam bulan penuh kemuliaan dan keberkahan ini, maka tidak hanya keberkahan di dalam menuai pahala, namun banyak keberkahan lainnya. Subhanallah. Puasa ditinjau dari aspek ekonomi, maka Ramadan memberi keberkahan ekonomi bagi para pedagang, bagi para fakir miskin, dan yang lainnya.
Ramadan memiliki keberkahan tersendiri. Pada bulan ini, seorang muslim sangat digalakkan dan disunahkan untuk berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan kepada mereka. Bahkan diwajibkan membayar zakat fitrah untuk mereka. Hadirin yang berbahagia. Yang ketiga adalah malam Lailatul Qadar. Kemuliaan bulan Ramadan salah satunya adalah dengan hadirnya malam penuh kemuliaan dan keberkahan di salah satu malam pada malam terakhir diganjil di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Pada malam inilah, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, adalah saat diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surah Al-Qadar ayat 1-3. Hadirin yang berbahagia dan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah bulan Ramadan, bulan pengampunan atau bulan maghfirah. Bulan pengampun dosa, maghfirah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan Ramadan sebagai fasilitas penghapus dosa selama kita menjauhi dosa besar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapus dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Melalui berbagai aktivitas ibadah bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa kita. Di antaranya adalah bulan Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu pula dengan melakukan sholat malam seperti tarawih, witir, dan tahajud di bulan Ramadan dapat menghapus dosa yang telah lalu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa yang melakukan qiyam Ramadan atau sholat malam dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kelima atau yang terakhir, Ramadan, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Keberkahan, kemuliaan di dalam bulan Ramadan adalah bahwa pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup, serta syaitan-syaitan diikat yang rapat. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kesempatan kepada hambanya untuk masuk surga dengan ibadah dan amal soleh yang mereka perbuat pada bulan Ramadan. Mengingat berbagai keutamaan Ramadan tersebut di atas, maka sangat disayangkan bila Ramadan datang dan berlalu meninggalkan kita begitu saja tanpa ada usaha maksimal dari kita untuk meraihnya dengan melakukan berbagai ibadah dan amal soleh. Demikian kultum dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.